Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Kaum muslimin, ikhwan fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan kali ini kita membahas kitab Matan al-Ghaya wa Taqrib Matan Abi Syuja'. Kita akan membahas sambil murojaah, mengulang. Kita akan melihat faedah-faedah dari kitab Matan al-Ghaya wa Taqrib ini, pembahasan kurban dan nanti sampai pembahasan akikah. Baik, kita lihat Imam Abu Syuja' itu mengatakan, Imam Al-Qadi Abu Syuja' mengatakan, faslun fi ahkamil udhiyah. Fasal tentang hukum udhiyah. Udhiyah ini istilah, ya kita sebut dengan udhiyah. Ada beberapa istilah sebenarnya. Ada istilah udhiyah, ada istilah kurban, dan ada istilah al-hadiyu. Kalau istilah udhiyah itu berasal dari kata duha. Udhiyah itu berasal dari kata duha. Ini kaitannya karena udhiyah itu adalah sembelian yang disembelih pada hari Idul Adha dan dilakukan pada waktu duha mulainya. Waktu duha itu kapan? Waktu duha kalau kita lihat dari tulu'us syamsi, lihat dari matahari itu terbit ditambah dengan 15 menit. Itu biasa disebut oleh para ulama dengan istilah biqadri ramhi. Setinggi tombak. Setinggi tombak itu ya kira-kira 15 menit setelah matahari terbit. Maka itulah waktu masuknya sholat isyraq atau biasa disebut dengan sholat syuruk. Itulah juga masuknya sholat duha, dan sholat isyraq itu adalah sholat duha di awal waktu. Ya, sholat isyraq itu adalah sholat duha di awal waktu. Siapa yang sudah sholat isyraq maka dia berarti sudah sholat duha. Nah, kita lihat udhiyah itu adalah tadi yang kami istilahkan sembelihan yang berupa hewan ternak. Jadi yang disembelih itu hewan ternak. Hewan ternak berarti cuma 3. Syat, kambing, kemudian sapi, kambing dan sejenisnya yang masuk spesiesnya, kemudian sapi yang masuk golongannya juga yang sejenis dengannya, kemudian yang ketiga unta. Sembelihan berupa hewan ternak yang disembelih pada hari nahar, yaitu hari Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Taqarruban ilallahi ta'ala, bentuknya taqarrub pada Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya taqarrub, pendekatan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikatakan taqarrub, ya kalau dikatakan taqarrub itu artinya mendekatkan diri pada Allah. Itu sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrik kalau melakukan tumbal. Pernah dengar atau melihat sedekah laut? Pernah lihat di TV seperti itu? Lihat itu bentuknya itu taqarrub. Ya, walaupun mereka istilahkan wah ini kita kan bentuk rasa syukur kita kepada telaga yang telah diberi, lautan yang telah diberi, hasil laut yang telah diberi dan seterusnya. Intinya tumbal yang mereka serahkan itu bentuknya adalah taqarrub pada Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya taqarrub pada Allah Subhanahu wa taala. Mau bilang itu budaya, mau bilang itu tradisi macam-macam, itu pokoknya bentuk taqarrub. Maka kalau ini bentuk taqarrub berarti ini bentuk ibadah. Sedangkan bentuk ibadah tadi hanya boleh kita tujukan pada Allah Subhanahu wa taala. Sama juga untuk udhiyah di sini juga hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, nusukku, bisa maknanya itu manasik haji atau umrah, bisa maknanya juga sembelihan. Sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabb semesta alam.
Ya, maka ditujukan pada Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan la syarikalah, maka tidak ada sekutu bagi Allah. Maka kalau yang namanya sembelihan kita hanya boleh untuk Allah, maka kalau ada yang melakukan tumbal-tumbal pada selain Allah, berarti dia terjatuh dalam kesyirikan. Karena dia telah menyerahkan sebagian ibadah pada selain Allah Subhanahu wa taala. Bukan ini termasuk syirik akbar. Orang yang melakukan tumbal semacam tadi, sesajian atau sedekah laut seperti tadi, ini termasuk dalam syirik akbar. Nah, pengertiannya seperti itu. Kemudian Abu Syuja mengatakan al-udhiyatu sunnatun muakkadatun. Udhiyah hukumnya adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad artinya sangat-sangat ditekankan. Sunnah yang sangat-sangat ditekankan. Kalau dikatakan sunnah berarti tidak wajib. Bentuk wajibnya itu kalau dalam bentuk nazar. Di sini dikatakan oleh Ibnu Qasim Al-Ghazi, beliau katakan illa bin nazri wala tajibul udhiyah illa bin nazri. Udhiyah itu baru wajib kalau bentuknya itu adalah nazar. Nah, sekarang tadi saya sebutkan kurban. Kurban ini istilah umum. Pokoknya segala bentuk pendekatan diri pada Allah, bisa berupa sembelihan, bisa berupa sedekah, bisa berupa yang lainnya. Namun kita pahami kurban ini adalah udhiyah yang kita bahas, maka nanti kita akan istilahkan dengan kurban terus seperti itu. Ya, maka udhiyah ini selanjutnya kita istilahkan dengan kurban, karena ini yang kita pahami seperti itu. Nanti ada istilah hadiyu. Hadiyu itu adalah sembelihan bagi jamaah haji yang menjalankan ibadah tamattu dan manasik qiran, ibadah manasik tamattu seperti jamaah haji Indonesia atau qiran, maka dia punya kewajiban hadiyu, menyembelih hewan nantinya ketika hari nahar, ketika Idul Adha, namun di sana. Dan ini kaitannya dengan ibadah haji. Bolehkah orang yang berkurban kemudian barengkan juga dengan hadiyu tadi? Dia itu berkurban sekalian juga dengan hadiyu. Artinya di tanah air dia itu berkurban, nanti di sana juga dia itu menunaikan hadiyu. Jawabannya boleh. Dua-duanya boleh ditunaikan. Nah, lalu di sini Ibnu Qasim Al-Ghazi katakan sunnahnya di sini alal kifayah. Sunnahnya di sini kalau sebagian sudah tunaikan satu rumah, maka satu rumah yang ada berarti yang lainnya itu gugur kesunahannya. Di sini katakan alal kifayah, disunahkan namun cuma kifayah. Kifayah itu artinya apa? Ini ada 10 orang dalam rumah, satu orang itu sudah berkurban, maka 9 orang itu tidak berkurban lagi, tidak masalah. Sama seperti kita sebut fardu kifayah. Contoh dalam amalan mengurus jenazah. Kalau sebagian sudah mengurus jenazah, maka yang lain itu gugur kewajibannya. Namun itu tentang pembahasan wajib. Namun kalau di sini dikatakan sunnah kifayah, maka dikatakan fa iza ata biha wahidun min ahli baitin. Jika dalam satu rumah satu orang sudah lakukan kurban, kafa an jami'ihim, maka satu rumah itu sudah dikatakan mereka itu sudah mendapatkan pahala semuanya. Artinya sudah gugur kesunahannya semuanya. Jadi satu sudah laksanakan, maka yang lainnya tidak perlu lagi, tidak masalah. Itu maksudnya. Maka kita lihat di sini berarti kalau satu rumah cukup yang nanti berkurban misalnya satu orang, yaitu diangkat nanti kepala keluarga saja yang untuk berkurban. Dan kepala keluarga ini dia ketika berkurban urunannya dari dia. Urunannya dari dia. Namun dia boleh membawa satu keluarga. Dia boleh membawa satu keluarga dalam pahala kurban. Ya, dia boleh membawa satu keluarga dalam pahala kurban. Jadi satu keluarga itu bisa mendapatkan pahalanya. Namun yang urunan cuma kepala keluarga saja, maka satu rumah ini bisa mendapatkan pahala. Bahkan Imam Syaukani itu mengatakan walaupun yang dalam rumah itu ada 100 orang. Walaupun dalam rumah tadi ada 100 orang. Termasuk di sini yang orang hidup maupun orang yang telah meninggal dunia, semua akan mendapatkan pahala.
Jadi pahala semuanya dapat. Namun masalah urunan itu nanti cuma dari satu orang saja. Nah, satu orang sudah laksanakan, maka yang lain tidak perlu lagi melaksanakan. Namun kalau mau melaksanakan yang lainnya, ya masih dibolehkan. Namun baiknya kepala keluarga, kalau memang dia yang keluarkan biaya, ya sudah dia atasnamakan dia. Bukan nanti kepala keluarga nanti gilirkan, wah ini tahun ini nanti saya berkurban, kemudian satu lagi nanti untuk anak saya yang pertama. Tahun berikut saya berkurban nanti untuk anak saya yang kedua. Tahun berikut saya berkurban untuk saya dan istri saya. Tidak perlu. Dia berkurban atas nama dia sendiri, yang lainnya dapat pahala semuanya. Padahal uangnya itu dari dia. Ya, uangnya dari dia, urunannya itu dari dia. Maka harusnya diatasnamakan atas dirinya. Kemudian disebutkan sekarang aturan-aturan untuk hewan kurban. Wa yajzi'u fiha al-jaz'u minad do'ni. Dan dibolehkan dijadikan kurban jaza, ini penyebutannya, nama jaza minad do'ni, yaitu jaza dari domba, yaitu yang sudah berumur 1 tahun yang sudah berumur 1 tahun mau menginjak 2 tahun, mau menginjak tahun kedua. Jadi minimalnya 1 tahun. Kemudian yang kedua, kita sebutkan dulu rinciannya. Yang kedua, wasani minal ma'is. Ingat ya, kita sedang membahas mazhab Syafi'i, maka nanti aturannya seperti ini. Sedangkan untuk ma'is itu kita biasa menyebut dengan kambing. Kambing itu umurnya adalah sani. As-sani. As-sani di sini maksudnya kambing yang sudah berumur 2 tahun. Mau menginjak tahun yang ketiga. Kemudian yang ketiga, wasani minal ibil. Unta yang sudah menginjak umur sani, yaitu menginjak umur 5 tahun. Berarti minimalnya 5 tahun. Wasani minal bakar. Dan untuk sapi yang disebut sani juga, yaitu yang telah berumur 2 tahun. Maka lihat di sini, ini aturan dalam mazhab Syafi'i. Coba lihat, ada 4 berarti ya. Ada 4 ketentuan di sini. Untuk domba berapa minimal umurnya? 1 tahun. Kemudian untuk ma'is, untuk kambing 2 tahun. Untuk unta 5 tahun. Untuk sapi 2 tahun. Berarti kambing dan unta sama-sama 2 tahun. Namun kambing dan sapi sama-sama 2 tahun. Sedangkan untuk yang pertama tadi, do'nu untuk domba minimal 1 tahun. Namun diberi catatan di dalam pendapat yang lainnya. Karena ini ketetapan yang lebih rendah. Ketetapan yang lebih rendah. Kalau untuk domba minimal 6 bulan. Untuk do'nu tadi, domba minimal 6 bulan. Kalau kambing minimal 1 tahun. Kambing minimal 1 tahun. Kalau sapi minimal 2 tahun. Sama kan? Sama dengan tadi pendapat sebelumnya ya. Kemudian kalau unta minimal 5 tahun. Jadi yang berbeda dalam pendapat yang lain ya. Ini pada domba dan kambing. Kalau domba 6 bulan, kalau kambing tadi berapa tahun? 1 tahun. Wallahu alam, nanti kita lanjutkan ba'da shalah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, kita lanjutkan sedikit pembahasan lagi tentang pembahasan udhiyah. Tadi pada pembahasan terakhir tentang umur hewan kurban ya. Untuk sapi untuk domba 6 bulan atau 1 tahun menurut mazhab Syafi'i. Kemudian untuk sapi 2 tahun. Untuk kambing
pendapat yang lain 1 tahun, yang mazhab Syafi'i 2 tahun. Kemudian untuk unta 5 tahun. Nah, kemudian Abu Syuja mengatakan wa tujzi'ul budna an sab'ah wal baqara an sab'ah wasyat an wahidin. Dan untuk unta dibolehkan patungan 7 orang. Untuk sapi an sab'ah 7 orang pula. Dan untuk syat, untuk kambing, ingat ya, sejenis kambing itu ada domba di situ, sejenis sapi itu ada kerbau di situ, masuk di situ. Kalau kambing cuma untuk 1 orang, ya, kambing itu cuma untuk 1 orang. Nah, kita lihat unta, dalilnya kalau unta dalam satu riwayat disebutkan 7, dalam riwayat yang lain disebutkan 10. Dalam satu riwayat disebutkan 7, dalam riwayat yang lain disebutkan 10. Di dalam riwayat Muslim, ya, dalam riwayat Muslim dari hadis Jabir, naharna ma'a Rasulullah sallam amal Hudaybiyah. Kami pernah berkurban bersama Rasulullah sallam pada tahun Hudaybiyah. Untuk budnah, untuk unta an sab'ah. Untuk unta untuk 7 orang, wal baqar an sab'ah. Dan sapi patungan untuk 7 orang. Unta dan sapi disebutkan 7 sama-sama. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan sama seperti itu. Maka Imam Nawawi mengatakan dalam masalah hadyu boleh patungan 7 orang semisal itu. Namun pembahasan ini ada perselisihan di antara para ulama, apakah 7 atau 10 untuk unta. Karena dalam riwayat lain disebutkan bahwasanya ketika itu kami keluar bersama Rasulullah SAW pada Bizil Hulaifah, di tempat yang namanya Zul Hulaifah, min Tihama, dari Tihama, fa asabna ibilan wa ghunaman. Kami ketika itu mendapati unta dan kambing. Fa ajalal qauma, kemudian kaum kami itu kemudian mempercepat diri. Fa aglainal qudur qabla an tuqsam. Kemudian fa atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa amara biha fa uqfi'ta summa adal jazur bi ashrah minal ghanam. Nah, ketika terjadi penyembelihan, intinya yang ada untuk 1 unta tadi itu jadi patungan untuk 10 orang. Maka para ulama ini sebutkan kalau untuk unta ada 7 ada 10. Namun di sini disebutkan oleh Abu Syuja disebutkan berapa? 7. Yang 10 ini para ulama katakan ketika terjadi kekeringan, susah saat itu, ya, sehingga diambil inisiatif, sudahlah biarkan banyak yang berkurban, nanti biar ada unta yang nanti bisa dikurbankan. Ceritanya seperti itu. Nah, sedangkan untuk kambing itu cuma urunan untuk 1 orang. Ya, kambing itu cuma urunan untuk 1 orang. Dan kalau kita lihat tadi, sapi bisa 1 orang itu dapat 1/7. Unta bisa dapat 1/7. Kalau kambing cuma 1 orang saja. Maka dikatakan oleh Ibnu Qasim Al-Ghazali, lihat perkataan beliau katakan wahiya afdal min musyarakatihi fi ba'ir. Dan 1 kambing ini lebih utama daripada patungan dengan unta ataupun dengan sapi tadi. Berarti maksudnya 1 kambing ini lebih utama sebagai kurban dibandingkan dengan 1/7 sapi atau 1/7 unta. Ya, 1/7 sapi atau 1/7 unta. Namun Ibnu Qasim Al-Ghazali katakan, namun untuk 1 ekor ini tanpa patungan, yang lebih utama urutannya, lihat, wa afdalu anwa'il udhiyah. Namun kurban yang paling bagus ini kalau 1 ekor, mulai dari ibl unta,
summa baqara, kemudian sapi, summa ghanam, kemudian kambing. Urutannya ya, untuk jenisnya. Berarti pandangnya satu ekor. Maka lebih utama satu unta, kemudian satu sapi, kemudian satu kambing. Namun kalau ada yang pakai patungan, lebih utama berkurban dengan kambing daripada dengan 1/7 tadi. Dalilnya kenapa unta lebih utama daripada sapi, daripada kambing? Ini tentang permasalahan menghadiri sholat Jumat. Orang yang datang lebih awal dikatakan seperti menyembeli unta. Yang datang agak terlambat dari itu seperti menyembeli sapi. Yang datang terlambat lagi seperti menyembeli kambing. Sampai nanti mendapatkan menyembeli telur. Ya, ini lihat, ini urutannya seperti itu. Maka para ulama katakan urutannya dari unta, kemudian sapi, kemudian kambing. Dan kalau kita katakan urunan, berarti sapi cuma seperti itu saja, batasannya maksimal 7. Unta juga batasan maksimalnya 7. Kambing cuma untuk 1 orang, urunannya 1 orang, nggak bisa patungan 2 orang. Sudahlah, kita patungan 2 orang di sini. Uang kita kan nggak cukup. Unta sekarang, kambing sekarang itu 2 juta. Ya, saya punya 1 juta, kamu 1 juta. Sudah, kita berkurban, kita patungan, nggak bisa. Kalau sudah patungan, ada patungan 2 orang, ini tidak disebut kurban lagi. Ya, harus dari 1 orang saja. Berarti dua-duanya belum mampu. Tunggu nanti kalau mampu dulu. Karena kita kembali tadi hukum udhiyah itu sunnah muakkadah, diberi catatan bagi yang mampu. Berarti kalau tidak mampu tidak dipaksakan. Sunnah muakkadnya tadi bagi yang mampu. Berarti kalau tidak mampu tidak dipaksakan. Contoh lagi, bolehkah kambing untuk 1 rombongan? Istilahnya 1 RT. Ya. 1 RT, jadi semuanya di sini. Ini biasanya orang-orang di desa karena nggak ada yang mampu berkurban. Akhirnya sudahlah dari kas RT saja kita berkurban. Nanti di atas namakan ini kurban dari RT 1 RW 1. Seperti ini juga tidak disebut kurban. Ketentuan kurban seperti tadi, umurnya sudah ada, ketentuan patungannya juga sudah ada. Apalagi dinamakan untuk 1 sekolah. Ya. SD Pogung misalnya, 1 SD Pogung itu semuanya 1 ekor kambing, nggak bisa. Begitu juga 1 perusahaan dinamakan 1 perusahaan gitu, ya, dengan nama perusahaan A untuk 1 ekor sapi, nggak bisa, harus pakai nama orang, ya, nggak bisa atas nama perusahaannya. Kalau atas nama perusahaan berarti kan semua, padahal batasannya patungannya cuma berapa orang? 7 orang saja. Jadi patungannya tadi, urunannya tadi sudah dibuat bagus seperti itu, tidak bisa lagi ditambah-tambah lagi dari ketentuan yang sudah ada. Wallahu a'lam bishawab. Pertemuan berikut baru kita bahas tentang cacat hewan kurban. Itu tadi baru ketentuan-ketentuan hewannya. Oke, itu saya yang bisa kita bahas. Ya, kurang lebihnya kami maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.